Pemirsa, banyak yang melihat kisruh dalam tubuh P3 sudah semakin kompleks. Karena itu ada yang mengusulkan agar kedua kubu yang berkonflik membawanya saja ke jalur hukum. Pasalnya kalau terus dibiarkan mengambang, permasalahan tidak akan pernah selesai. Kedua pihak yang berseteru juga akan terus merasa paling benar dan tidak mau ada yang disalahkan. Selain itu, konflik seperti ini juga pernah terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Lalu pemirsa, sejauh apa upaya yang bisa ditempuh lewat jalur hukum, apakah mampu menyelesaikan persoalan dalam tubuh P3? Benarkah tidak ada cara yang lain? Kita akan mendiskusikannya. Kali ini telah hadir bersama saya di studio Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bang Ray, terima kasih bergabung bersama kami. Belum jadi anggota partai kan? Belum. Sebab visualnya sudah kayak anggota P3 ini. Bang Ray. Bisa baca. Iya, bisa saja. Tapi begini, banyak masyarakat yang berharap partai Islam itu harusnya solid. Setiap partai pasti punya konflik internal, Bang Ray. Tapi kenapa P3 bisa seperti ini konfliknya? Apa yang terjadi? Ya, saya pikir ada kecerobohan ya. Oleh siapa? Yang dilakukan oleh SDA menurut saya. Oke, ketua umumnya berarti ya? Sebetulnya kan kalau dilihat kronologinya, kan ada sebagian pihak pengurus lah dalam hal ini, DPP gitu, dan ditambah dengan beberapa DPW kan, mempertanyakan langkah SDA yang mendatangi kampanye terbuka yang dilakukan oleh Partai Gerindra kan. Nah sayangnya Pak SDA tidak membuka forumnya untuk diperdebatkan, untuk dijelaskan, untuk disampaikan argumen-argumen mengapa yang Pak SDA itu datang ke tempat alasannya itu. Kenapa, terus pidato lagi di sana. Pidato macam-macam gitu. Bahkan blunder keduanya adalah beliau langsung melakukan pemecatan kepada beberapa pengurus gitu ya. Tidak cukup di situ, blunder ketiga terjadi lagi dengan menyatakan secara terbuka sudah berkoalisi dengan Partai Gerindra meskipun itu tidak dilakukan secara formal gitu ya. Masih ada penyerahan verbal lah ya, itu gitu. Jadi tiga blunder ini yang membuat menurut saya perpecahan ini makin keras, makin mengental. Jadi sumber persoalan ada di SDA sebenarnya? Saya pikir kalau SDA sejak dari awal membuka forumnya, menjawabnya, entah kemudian jawaban itu memuaskan atau tidak memuaskan, itu faktor kedua, selesai konflik. Karena secara organisasi, etik organisasi, ketika ketua umum menjelaskan argumen-argumennya, entah kemudian diterima oleh forum atau tidak ada alasan yang kuat untuk kemudian seperti sekarang ya, memberhentikan yang bersangkutan. Tapi SDA menjawab dengan memberhentikan pemecatan. Bahkan ketika forumnya sudah mau dibuka kan beliau keluar, tidak mau datang ke tempat itu, bahkan beliau sebetulnya kan sudah berada di P3 sehingga saya saat itu, kemudian keluar karena mengetahui akan ada aksi mosi tidak percaya. Biasa aja itu, tetapi kan mosi tidak percaya belum tentu sampai pada tahap memakzulkan. Karena ada prosesnya, ada tahapan-tahapan yang dilalui sampai kepada tahapan memakzulkan. Muktamar luar biasa kan? Iya, mana ada di Rapim yang hanya dihadiri tidak kurang dari 26 pengurus daerah gitu ya. Tiba-tiba forum itu dapat mengadili yang bersangkutan, tidak mungkin. Tapi itu kan, yang pertama. Bang Ray, kita kan bicara di ranah etika sebenarnya. Kita tidak masuk kepada regulasi partai yang ada di ADART sejauh itu. Sebelumnya itu juga problemnya, karena sebetulnya kan ini penjelasan aja yang dibutuhkan. Apa tujuan? Jadi karena nggak ada penjelasan, tidak ada penjelasan, yang ada justru adalah melakukan pemecatan. Itu yang saya sebut sebagai blunder. Kalaupun sekiranya pengurus-pengurus itu tidak setuju, tidak sepakat dengan tindakan saya, kan biasa aja ketua umum salah mengambil kebijakan politik. Dan ada mekanismenya. Dan ada mekanismenya di mana-mana, dan itu biasa gitu. Apakah ini semakin mempertajam friksi di dalam tubuh P3 bahwa memang ada kubu SDA, ada kubu Emron Pangkapi CS? Iya kan sebetulnya friksi ini nggak muncul sebelumnya gitu. Muncul gara-gara ini? Muncul setelah ini terjadi. Meskipun jadi SDA malah mempertegas dong sebenarnya kan? Iya, makanya yang menjadi menarik itu karena kenapa beliau terlalu reaksioner. Tapi bukankah itu menarik, Bang Ray? Artinya ketika dalam kondisi normal kita tidak akan pernah tahu siapa teman, siapa lawan. Dalam kondisi yang luar biasa sekarang ini dalam udah jelas. politik ini selalu ada potensi orang menggugat kita. Itu lumrah dalam politik. Cuman kalau kita baca undang-undang partai politik misalnya ya, sebetulnya posisi ketua umum itu seperti presiden dalam sistem ketandanegaraan kita. Amat sangat sulit dijungkalkan. Bahkan kalau ia pun dijungkalkan begitu ya oleh satu forum yang dilakukan, dia masih bisa melakukan sengketa kok ke pengadilan. Masih bisa dibatalkan masih malah bisa dibatalkan, dan itu makan waktu panjang ya. Ingat kasus PKB kan terjadi gitu ya, dijungkalkan. Selesai lewat ranah hukum kan? Selesai melalui hukum dan kembali kekuasaannya gitu. Karena kita mau mengatakan bahwa partai politik ini nggak boleh kisru dengan model seperti ini. Harus segera melakukan tindakan-tindakan yang bersifat konsolidasi karena kita butuh partai politik yang solid. Solid dan kuat. Tapi
Mas Tobias, kalau ada konflik di tubuh partai Islam, saya partai Islam karena ini kalau tadi Bang Rey ambil contoh PKB ya kan, sekarang P3. Ini yang paling mendapatkan untung dari konflik-konflik yang terjadi partai-partai seperti ini siapa kira-kira? Saya pikir utamanya adalah di 3 partai yang pemegang mempunyai capres terkuat. Jadi PDIP, Golkar, sama Gerindra. Bukankah sebenarnya Gerindra mendapat keuntungan dari dukungan Surya Dharma Ali walaupun belum merepresentasikan P3 secara keseluruhan? Kalau ada konflik kan rugi juga dia. Betul, maksudnya dalam arti keuntungan kalau sampai kubu Surya Dharma Ali yang menang, dia akan mendapatkan semacam belangko lebih kosong lagi, yaitu angka 6,7 untuk menuju 25% tersebut tanpa perlu memenuhi berbagai kepentingan konstituen ataupun elit-elit lain dalam partai PPP tersebut. Jadi saya pikir kalau ini memang semacam seperti sebuah gamble ya. Iya. Tapi life is gambling ya. Apalagi dalam dunia politik ya. Nggak ada yang pasti ya Bang Rey ya. Yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri malah. Tapi pernyataan Pak Surya Dharma Ali itu banyak juga orang salah memahaminya. Yang mana nih? Pertama kan beliau mengatakan sudah mendeklarasikan. Oke. Baru berikutnya dia mengatakan belum formal. Diralat. Itu benar. Itu benar. Deklarasi benar. Oke. Tapi formalnya nanti. Formalnya nanti itu setelah ke KPU. Oke, ini menarik. Saya akan bahas lebih jauh soal itu tapi di segmen berikutnya ya. Bang Rey, Mas Tobias, kita break dulu. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.